Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Muhammad Junaido Fikri, nomor induk mahasiswa 2002 0311 0039 dari kelas HTN ICT 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mengajukan gugatan perdata. Ya, kita akan membahas tentang tata cara untuk mengajukan gugatan keperdataan. Langsung saja. Nah, materi yang akan kita bahas ini adalah tata cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Dalam hal ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Nah, tahapannya itu sendiri ada 6. Yang pertama yaitu pendaftaran gugatan, yang kedua membayar pajak biaya pajar biaya perkara, kemudian yang ketiga ada registrasi perkara, kemudian yang keempat pelimpahan berkas, yang kelima penetapan majelis hakim, dan yang keenam penetapan hari sidang. Dari keenam ini akan kita bahas satu persatu, mulai dari pendaftaran gugatan sampai penetapan hari sidang. Nah, yang pertama ini adalah pendaftaran gugatan. Berdasarkan pasal 118 HIR, pengajuan gugatan perdata diajukan di pengadilan negeri berdasarkan kompetensi relatifnya, juga berdasarkan tempat tinggal tergugat atau domisili hukum yang ditunjuk. Berdasarkan kesepakatan gugatan tersebut diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pendaftaran. Kemudian juga gugatan dapat dilakukan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Nah, jadi yang ada pada pasal 118 HIR itu mengenai gugatan tersebut diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Nah, kemudian ini terdapat syarat di manakah pendaftaran gugatan itu dilakukan. Pendaftaran gugatan itu dilakukan di domisili tergugat atau tempat tinggal tergugat sesuai dengan kompetensi relatifnya. Misal yang tergugat adalah di Malang, berarti digugatnya di Pengadilan Negeri Malang. Jadi seperti itu. Lanjut, ini adalah biaya panjar, membayar biaya panjar. Setelah melakukan pendaftaran, nah, di pengadilan negeri ini, di kepaniteraan langkah selanjutnya adalah penggugat wajib untuk membayar biaya perkara atau biaya panjar. Yang dimaksud adalah panjar biaya perkara itu biaya sementara yang akan diperhitungkan setelah adanya putusan pengadilan nanti. Nah, bisa juga tanpa membayar biaya panjar dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu ke desa, kelurahan, ataupun kecamatan, dan kemudian diserahkan kepada panitera. Ini khusus untuk orang yang tidak mampu ketika ingin menggugat seseorang, tapi terkendala biaya pada saat proses pembayaran biaya panjar. Nah, jika tidak membayar biaya panjar, maka proses tidak akan dilanjutkan karena ini sudah menjadi salah satu proses dalam pengajuan gugatan. Kemudian juga nantinya siapakah yang akan membayar biaya perkara di akhir setelah pengadilan selesai, setelah perkara ini selesai diadili, yaitu adalah orang yang kalah dalam perkara ini. Misalkan tergugat kalah, berarti yang akan membayar biaya nanti keseluruhan di akhir adalah tergugatnya. Kemudian lanjut pada selanjutnya, ya ini adalah registrasi perkara. Nah, registrasi perkara adalah mencatat perkara ke dalam buku daftar panitera atau dalam hal lain, perkara tersebut sudah masuk ke panitera dan akan diproses lebih lanjut. Pada saat pendaftaran perkara, penggugat akan mendapatkan nomor perkara dan pendaftaran ini dapat dilakukan ketika sudah membayar biaya panjar. Jika tidak, maka perkara belum bisa diproses lebih lanjut. Jadi setelah membayar biaya panjar, maka akan didaftarkan perkara tersebut melalui registrasi perkara melalui panitera. Kemudian perkara akan mendapatkan nomor perkara yang selanjutnya akan diproses lebih lanjut, yaitu diberikan kepada kepala pengadilan atau ketua pengadilan negeri. Nah, pelimpahan perkara. Nah, setelah mendapatkan nomor perkara dari proses registrasi perkara, kemudian berkas perkara itu akan dilimpahkan kepada kepala pengadilan negeri atau ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 hari setelah berkas terregistrasi. Jadi setelah berkas terregistrasi mendapatkan nomor perkara, maka akan dilimpahkan kepada kepala kantor pengadilan negeri, yang mana itu harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, paling lama 7 hari setelah berkas mendapatkan nomor register atau sudah mendapatkan nomor perkara.
sesuai dengan asas secepatnya, mudah, dan juga biaya ringan. Nah, selanjutnya ini ada penetapan majelis hakim. Setelah berkas diterima dan diperiksa kelengkapannya oleh ketua atau kepala pengadilan negeri, kemudian kepala atau ketua pengadilan negeri ini akan memilih siapakah majelis hakim atau jajaran hakim yang akan menangani perkara tersebut. Pemilihan dan penetapan ini tidak boleh lebih dari 7 hari setelah berkas diterima. Jadi setelah berkas diterima oleh ketua atau kepala pengadilan negeri tersebut, maka harus segera dibentuk majelis hakim atau istilahnya membuat jadwal siapakah hakim yang akan jajaran majelis hakim yang akan mengadili atau menyelesaikan perkara tersebut paling lama 7 hari. Paling lama 7 hari setelah berkas itu diterima dan diperiksa oleh kepala atau ketua pengadilan negeri. Nah, majelis hakim ini terdiri atas 3 orang. Ini paling minimal terdiri atas 3 orang, yang mana terdiri satu hakim ketua dan juga dua anggota hakim anggota. Paling sedikit terdiri dari 3 orang hakim. Kemudian dilanjut dengan penetapan jadwal sidang. Nah, setelah ditetapkan majelis hakimnya, siapa saja akan bertugas sebagai hakim ketua, hakim anggota, dan sebagainya, maka ditentukan hari sidangnya, hari sidang untuk perkara tersebut. Nah, hari sidang ini, jadwal sidang ini harus diberitahukan kepada eh, apa ya, harus ada berita acaranya atau ada pemberitahuan kepada tergugat dan juga penggugat dan juga tergugat itu paling lama 7 hari setelah berkas diberikan kepada majelis hakim. Jadi terdapat proses pelimpahan perkara, pertama ketika kita menggugat, kemudian telah digugat itu masuk ke dalam panitera, setelah diregister dan lain sebagainya akan masuk ke dari panitera ke kepala pengadilan negeri, kemudian dari kepala pengadilan negeri akan dilimpahkan dan dibuatkan jadwal atau ditetapkan majelis hakimnya siapa yang akan menangani permasalahan atau perkara tersebut. Kemudian setelah dari majelis hakim akan menentukan hari sidang atau jadwal sidang yang harus diberitahukan paling lama 7 hari setelah berkas sudah diberikan kepada majelis hakim. Nah, kemudian setelah jadwal ini dibentuk, maka panitera harus menghubungi tergugat dan juga menggugat dan juga tergugat untuk mengenai jadwal sidang ini untuk mengikuti sidang-sidang selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi seperti yang kita sudah pelajari bahwasanya ada enam tahapan, yaitu pendaftaran gugatan, kemudian pembayaran biaya panjar, yang selanjutnya registrasi perkara, kemudian juga ada pelimpahan perkara, kemudian juga penetapan majelis hakim, dan yang terakhir ini adalah penetapan jadwal sidang. Yang mana setelah tahapan-tahapan ini maka dimulailah sidang untuk menyelesaikan perkara-perkara gugatan perdata. Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya terdapat beberapa alur sidang juga ya, mulai dari pendaftaran, kemudian sidang pertama, pemanggilan pihak yang berperkara, kemudian eh, mediasi, kemudian pembuktian, kesimpulan, dan juga putusan, hingga pada akhirnya nanti ada upaya banding, kemudian juga ada eksekusi. Jadi setelah ini mendaftarkan gugatan ini adalah cara pertama untuk kita melakukan pendaftaran gugatan ke pengadilan negeri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tata cara untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri mengenai gugatan perdata ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.